Hai teman-teman, jumpa kembali dengan aku, Gina. Di video kali ini, aku akan menceritakan beberapa bandara berkelas internasional yang ditinggalkan juga terbengkalai. Ada juga yang dihancurkan. Dan bandara-bandara tersebut menjadi kota hantu, bahkan masuk ke daftar list terangker di dunia. Bandara apa saja ya? Ayo kita mulai ceritanya ya teman-teman. Elinikan International Airport. Bandara ini dibangun pada tahun 1938. Namun, 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 1941, Jerman menginvasi Yunani dan menjadikan lapangan udara Kalamaki. Nama Bandara Elinikan pada saat itu digunakan sebagai pangkalan udara Luftwaffe atau angkatan udara milik Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah Yunani membuat kesepakatan dengan negara Amerika Serikat untuk memberikan izin mengenai penggunaan bandara tersebut sebagai markas US Air Force atau USAF. Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tanggal 1 Oktober 1945 menggunakan bandara ini selama kurang lebih 4 dekade sebagai basis operasi untuk penerbangan komando transportasi udara antara Roma, Italia, dan titik-titik di daerah Timur Tengah. Dikenal dengan nama Bandara Hasani. Namun, pada tahun 1988, Yunani memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut dengan US Air Force, sehingga akhirnya mereka mengakhiri operasinya di bandara tersebut pada tahun 1991. Selanjutnya, bandara ini dipergunakan untuk operasi maskapai nasional milik Yunani sendiri, dikenal dengan nama Olympic Airways. Bandara ini dibatasi oleh pantai di sebelah barat dan sebuah klub golf Glyfada dan batas kota Elinikan Glyfada, juga daerah pemukiman warga di sebelah selatan. Bandara ini juga dilengkapi 2 terminal bagian barat untuk Olympic Airways dan terminal timur untuk semua maskapai lainnya. Di tahun 1960 dan 1969, bandara ini dibangun dan sempat diredesain oleh seorang arsitek Finlandia bernama Eero Saarinen. Namun, pada tahun 2001, akhirnya bandara Elinikan dinonfungsikan dikarenakan adanya pembangunan Bandara Internasional Athena yang baru, yaitu Eleftherios Venizelos. Sejak saat itulah bandara ini terbengkalai, teman-teman. Pernah dirubah menjadi taman besar, juga terminal kapal pesiar, dan sempat menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2004. Di masa-masa akhir beroperasinya Bandara Elinikan, tercatat pada tahun 2001 itu sudah memiliki tingkat pertumbuhan pengguna bandara sebanyak 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan walaupun kapasitas resmi bandara ini adalah 11 juta penumpang per tahun, namun kenyataannya Bandara Elinikan dapat melayani 13,5 juta penumpang per tahun, menangani 57 maskapai penerbangan yang terbang ke 87 tujuan. Dan pada saat penutupannya, pesawat terakhir yang berangkat dari bandara ini adalah pesawat Boeing 737 Olympic Airways dengan tujuan Tesalonika. Nah, hingga saat ini, bandara yang memiliki lahan seluas 1.530 hektar berukuran 3 kali Monaco berfungsi sebagai camp darurat bagi lebih dari 3.000 migran dan pengungsi yang telah melarikan diri dari Asia juga Timur Tengah. Rencananya nih, di tahun 2020 ini, sebuah keluarga Latsis Yunani yang kuat berupaya memindahkan mereka, para pengungsi ini, ke lokasi lain di seluruh negeri dengan biaya senilai 7 miliar euro atau jika dikonversikan ke rupiah berkisar 117,5 triliun lebih. Dan mereka mempunyai rencana untuk membangun dan mengubah Bandara Elinikan ini menjadi kota tepi pantai atau resort mewah terbesar di Eropa yang terdiri dari sekitar 8.000 rumah, hotel, toko,
taman seluas 494 hektar, dan pantai 0,62 mil dengan akses gratis ke publik. Bandara ini tidak terlepas dari cerita-cerita horor yang dimilikinya, dikarenakan banyaknya kejadian ataupun insiden di tempat tersebut. Tercatat ada belasan insiden besar di bandara ini, mulai dari kerusakan mesin, pesawat yang menabrak kuning panio saat mendekati bandara yang mengakibatkan seluruh awak dan penumpang dalam pesawat tersebut meninggal dunia. Ada juga pesawat yang mendarat dan akhirnya jatuh ke laut lalu tenggelam, dikarenakan cuaca buruk dan membuat jarak pandang saat itu sangat tidak baik, teman-teman. Ada juga pesawat yang jatuh tak lama setelah lepas landas, dikarenakan kabel penghubung di aileron yang malfungsi, serta kejadian pada saat invasi, pembajakan pesawat, juga teroris dari organisasi September Hitam yang pernah menghantui bandara ini. Nah, entah ya kalau seandainya rencana salah satu keluarga Lasis Yunani yang kuat itu bakalan dijalankan, apakah sisa-sisa atau hantu-hantu yang ada di bandara ini tuh masih tetap tinggal di situ atau mereka bakalan pindah juga, teman-teman. Let's see ya, kita lihat proyeknya bakalan dikerjakan atau tidak. Next, Nicosia International Airport. Bandara Internasional Nicosia berjarak 8,2 km atau 5,1 mil dari barat ibu kota Nicosia, Siprus. Dibangun pada tahun 1930-an sebagai stasiun angkatan udara Kerajaan Raf Nicosia hingga tahun 1974. Pada awalnya, bandara ini berfungsi sebagai bandara militer dan masih dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Inggris. Landasan pendaratan bandara ini dibangun pada tahun 1939 oleh Shell Company. Layanan disediakan oleh Misrair dengan pesawat DH-86 bermesin 4 dan perlahan-lahan tumbuh menjadi bandara dengan fasilitas yang cukup modern untuk tahun 1970-an. Namun walaupun bandara ini bukan bandara terbesar di Nicosia, bandara ini dapat mengembangkan sehingga memiliki beberapa terminal yang dapat melayani banyak perusahaan maskapai. Pada tahun 1974, kaum nasionalis Yunani melakukan kudeta, teman-teman, dan upaya untuk menggulingkan presiden terpilih Siprus. Turki menanggapi dengan intervensi militer pada saat kondisi seperti ini dan segera menguasai lebih dari sepertiga pulau tersebut, yang akhirnya menyebabkan Bandara Internasional Nicosia ini menjadi salah satu tempat yang terkena bom dan akhirnya harus ditutup. Pembagian itu berlanjut hingga hari ini dengan zona penyangga yang dipatroli oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memotong seluruh pulau, memisahkan Siprus Turki di utara dan Siprus Yunani di selatan. Sekarang ini, bandara berada di dalam zona penyangga atau dikenal juga sebagai garis hijau. Menyusul penutupan Bandara Nicosia, bandara baru di Larnaca atau LCA dibuka di Republik Siprus pada tahun 1975. Sementara Siprus Utara mendirikan Bandara Internasional Erkan pada tahun 2004. Keduanya di bekas lapangan udara Rak. Namun Erkan tidak dianggap oleh pemerintah Republik Siprus sebagai titik masuk atau keluar yang sah. Oleh karena itu, penerbangan dari Erkan hanya menuju ke Turki. Dan pada tahun 1983, Republik Siprus membuka Bandara Internasional Paphos. Pada tahun 1977, penerbangan komersial untuk 3 pesawat yang tertahan di Bandara Nicosia karena invasi tersebut diterbangkan akhirnya ke London di bawah otorisasi khusus PBB. Sampai saat ini, masih ada tersisa bangkai pesawat penumpang Trident Sunjet Cyprus Airways yang tetap berdiri tak bergerak di antara hangar dan terminal yang mulai makin membusuk hingga hari ini. Dan sejak ditutup pada tahun 1974, bandara tersebut terpencil dan kosong. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil kendali atas area demilitarisasi ini, yang sekarang tertutup untuk publik.
Akses masuk ke bandara ini sangat dibatasi karena merupakan bagian dari wilayah markas PBB. Setelah 40 tahun sejak penutupan Bandara Nikosia, kondisi bandara semakin memburuk. Lapisan debu tebal dan puing-puing juga tembok-tembok yang mulai terkelupas di seluruh bagian bangunan menjadikan bandara ini masuk ke list tempat terangker di dunia. Mau berkunjung ke sini nih teman-teman? Kayaknya asik ya kalau siang. Kalau malam kayaknya nggak seasik siang. Next, Maxfield Airport. Chicago's Maxfield adalah salah satu bandara paling ikonik di dunia. Dibangun di atas tanah reklamasi, bandara ini merupakan salah satu bukti kemajuan pembangunan dan menjadi pendahulu bandara lainnya. Max Airfield dibuka pada tahun 1948 dan menjadi bandara jalur tunggal tersibuk di Amerika. Layanan udara terbaik dari Maxfield adalah layanan penerbangan helikopter penumpang terjadwal ke Bandara Midway and O'Hare. Sikorsky S-58C dengan 12 kursi digunakan sebagai layanan cepat untuk memindahkan penumpang antar bandara. Selama bertahun-tahun, 12 maskapai penerbangan berbeda melayani Maxfield hingga tahun 1990-an. Beberapa maskapai penerbangan masih terbang. United Express terbang dari Lansing dan Springfield. Trans-State Airlines juga terbang ke Springfield. Blade Helicopters menjalankan layanan reguler ke O'Hare dan Midway, penerus penerbangan Sikorsky sebelumnya. Wali kota Chicago, Richard Daley, adalah salah satu orang yang menolak keras ke berbagai kelompok yang ingin mempertahankan bandara sebagai bagian infrastruktur yang berguna. Hingga mereka menggunakan pengadilan dan undang-undang untuk menahan keinginan wali kota untuk menutup infrastruktur Maxfield ini. Pada tahun 2000-an, kesepakatan dibuat untuk menjaga bandara tetap buka selama 25 tahun ke depan, bertujuan untuk memperluas O'Hare sehingga memutuskan Maxfield akan tetap dibuka. Tetapi perjanjian tersebut atau undang-undang tersebut tuh perlu melewati Senat Amerika Serikat dan ternyata itu tidak berhasil. Masalah mendasar bagi orang-orang yang ingin membiarkan Maxfield tetap terbuka adalah bahwa kota Chicago memiliki dan mengendalikan bandara. Bandara memiliki sewa yang diurus oleh distrik Taman Chicago. Tapi sayangnya sewa itu telah berakhir dan bagian terkait belum memperpanjang sewa tersebut, yang menyebabkan para pengacara belum membuat opsi pembaharuan atau klausul dalam sewanya. Dan di suatu malam di tahun 2003, Bapak Wali Kota Richard Daley benar-benar berusaha untuk menonfungsikan bandara ini. Dalam semalam, dia memerintahkan kru pekerja kota membawa bulldozer ke lapangan terbang dan menggali lubang berbentuk X di landasan pacu, yang akhirnya membuat bandara Maxfield tidak dapat digunakan. Walaupun hal ini ilegal, dan seharusnya Daley memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya untuk menutup bandara tersebut ke distrik Taman Chicago. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian diketahui telah menyalahgunakan dana program perbaikan bandara FAA, namun kemudian dilunasi. Ada juga masalah lain mengenai pesawat yang diparkir dan terdampar di bandara. Nah, meskipun upaya terus-menerus untuk membuka kembali Maxfield sudah dilakukan, namun peristiwa malam itu sudah menentukan keputusan untuk Maxfield. Dan pada tahun 2003, akhirnya bandara juga infrastrukturnya dihancurkan. Richard Daley sekarang sudah tidak menjabat sebagai wali kota, namun dia mendapatkan tujuan yang dia mau, yaitu merubah bandara Maxfield menjadi sebuah taman yang sekarang dinamai Pulau Utara. Tanah reklamasi tersebut memiliki rerumputan padang rumput, pantai kecil, danau, dan tempat konser. Tapi bukan taman seperti yang diinginkan oleh Daley sebelumnya, sebuah taman hijau dengan suaka marga satwa. Nah, pada tahun 2019, lokasi bekas bandara lama menghasilkan 55.000 US dollar untuk kota Chicago. Sebagian besar didapat dari hasil sewa tempat tersebut untuk konser.
Sedangkan ketika Maxfield beroperasi sebagai bandara, dapat menghasilkan ratusan juta ke kas kota Chicago setiap tahunnya. Sayang ya teman-teman. Calon wali kota baru, Willie Wilson, mengatakan bahwa taman tersebut akan dibuat menjadi bandara kembali, namun beroperasi menggunakan seperti drone besar atau helikopter kecil yang sudah digunakan di beberapa tempat dengan permintaan perjalanan pesawat jet kecil, termasuk bagian tumpangan atau layanan. Bandara ini bisa menjadi fasilitas yang dibutuhkan oleh kota modern yang sedang berkembang, disebut VTOLs. Sayangnya, Willie Wilson tidak memenangkan pemilihan wali kota 2019. Dan akhirnya nasib Maxfield tampaknya belum ada yang bisa merubah. Wali kota Delay selalu menganggap bandara itu elitis. Bisa dibilang, rata-rata orang Chicago lebih suka taman daripada bandara kecil yang melayani kerumunan jet set. Namun, peran Maxfield tidak terbantahkan menjadi sebuah bandara yang maju pesat dan berkembang juga menghasilkan untuk kota Chicago saat itu. Nah, itulah beberapa bandara yang ditinggalkan ataupun ditutup. Ada yang jadi kota hantu, ada juga yang hanya menjadi sebuah taman. Namun sayang ya, semua tempat tersebut memiliki area yang sangat luas. Semoga ada pembangunan ataupun perbaikan agar menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Akhirnya sampai di sini cerita aku ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan klik juga lonceng pemberitahuannya biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya dari channelku. So, sampai di sini dan aku pamit. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.